channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ridwan Sinuraya. Kalian juga dapat mengunjungi FB-nya langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya saya samarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tersesat. Cerita ini tentang tersesatnya rombonganku yang ngecamp di salah satu air terjun yang masih berada di salah satu daerah Indonesia. Aku dan 5 temanku sepakat akan pergi hari Sabtu pagi. Setelah semua kebutuhan ngecamp kami cek ulang, seperti tenda, logistik, dan lain-lainnya sudah siap, kami langsung berangkat menggunakan mobil menuju bandara di kota Batam. Tidak lupa kami berdoa meminta keselamatan dan kelancaran agar perjalanan kami tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah sampai di bandara, kami pun langsung bersiap untuk berangkat ke kota tujuan kami. Setelah sampai di kota tersebut, kami mencari penginapan sementara untuk menunggu besok pagi. Kami pun memesan 2 kamar karena kami beranggotakan 4 laki-laki dan 3 perempuan. Singkat cerita, di hari Minggu pukul 3:30 sore, kami pun mempersiapkan perjalanan kami dan memesan taksi yang akan membawa kami ke tujuan tersebut. Setelah beberapa jam perjalanan, sampailah kami di sebuah desa yang kelihatan indah sekali, tapi sayangnya desa itu kelihatan sepi dan tidak terlihat ada penduduk yang berlalu lalang di sana. Kemudian aku pun menghubungi temanku yang memang rumahnya tidak jauh dari desa itu. Kami pun akhirnya bertemu dengannya. Dan saat itu jumlah kami menjadi 7 orang. Setelah melakukan briefing dan berdoa, kami langsung memulai perjalanan kami menuju air terjun tersebut. Oh ya, perkenalkan dulu nama-nama teman-temanku: Rio, Wira, Tama, Feby, Ayu, dan Vira. Singkat cerita, kami pun mulai berjalan mengikuti temanku yang memang dia sudah beberapa kali ke air terjun tujuan kami ini. Oh ya, temanku yang memimpin perjalanan ini namanya Wira. Di awal perjalanan tidak ada yang aneh, semuanya lancar-lancar saja. Sampai akhirnya ketika sudah 1 jam perjalanan, tiba-tiba Ayu meminta istirahat karena katanya perutnya sakit. Sontak Feby pun berbisik ke telinga Ayu, "Kamu lagi halangan ya, Ayu?" Ayu cuma mengangguk saja, menandakan memang dia lagi berhalangan. Lalu kami pun memutuskan untuk beristirahat sebentar karena khawatir dengan kondisi Ayu. Ya, walaupun waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 17.50 sore dan sudah tidak terlihat lagi sinar matahari. Tidak lupa Wira pun mengingatkan kepada Ayu untuk tidak menyentuh air di air terjun itu jika sudah sampai nanti, karena memang pantangannya seperti itu. Ayu pun kembali mengangguk tanda dia mengerti. Tapi kemudian tiba-tiba Ayu meminta kami untuk membangun tenda dan meminta untuk besok pagi saja melanjutkan perjalanan kami. Kami semua pun heran karena tempat kami istirahat itu tepat di samping jurang, dan kenapa Ayu bersikeras untuk ngecamp di tempat itu.
Aku yang sudah cukup lama mengenal Ayu memperhatikan gerak-gerik bola matanya, seperti ada yang sedang dia khawatirkan. Sepertinya dia sedang diawasi oleh sesuatu, dan aku merasa ada yang ingin dia adukan, tapi dia takut. Kemudian aku pun mencoba bertanya kepada Ayu. "Ayu, kamu baik-baik saja kan?" Tanyaku kepada Ayu. "Baik kok, gak apa-apa," jawab Ayu singkat. "Kamu mau aku buatin teh hangat yuk?" Tanyaku menawarkan. "Tidak usah, aku mau langsung tidur saja, badanku sakit," jawab Ayu memelas. Aku yang mendengar jawaban Ayu yang tidak seperti biasanya, aku pun mulai paham kalau ternyata dia sudah diganggu makhluk halus di tempat itu. Tanpa basa-basi, aku langsung mengambil sapu tangan dan meletakkannya di pundak Ayu sebagai pembatas antara tanganku dan tubuhnya. Karena saat itu Ayu menggunakan baju yang bagian pundaknya terbuka, dan aku takut nanti wudhuku batal karena menyentuh tubuhnya. Kemudian Feby dan Vira pun membantu memegang Ayu, sementara Rio dan Tama sibuk dengan tugas mereka membuat api unggun sebagai sumber cahaya kami yang memang di waktu itu sudah semakin gelap. Lalu kemudian aku pun mulai meruqyah Ayu. Ayu yang tertunduk itu tiba-tiba melotot ke arahku seperti penuh dengan amarah. Dan aku pun menghiraukan tatapannya itu dan mencoba untuk fokus mengeluarkan jin yang mengganggunya. Dan alhamdulillah akhirnya Ayu pun tersadar. Setelah dia tersadar, aku mencoba untuk memagari Ayu dengan ayat-ayat Al-Quran agar di perjalanan selanjutnya dia tidak mendapatkan gangguan lagi. Dan tidak lupa pula aku, Wira dan Tama pun melaksanakan sholat maghrib sebelum kami mulai berjalan lagi. Kira-kira sekitar jam 8:30 malam kami pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan kami yang memang menurut Wira hanya sekitar 45 menit perjalanan lagi. Kami sudah sampai di air terjun tersebut. Singkat cerita, kami pun sampai di air terjun, dan ternyata benar air terjun tersebut benar-benar indah dan airnya bersih sekali. Ya, walaupun sebenarnya aku sedikit kecewa karena ternyata hanya kamilah yang malam itu akan ngecamp di sana. Aku, Wira dan Tama pun mulai membangun 2 buah tenda. Sementara Ayu, Vira dan Feby bertugas membuat api unggun sebagai penghangat badan yang memang waktu itu suasananya terasa sangat dingin. Setelah semua selesai, kami pun mulai memasak untuk makan malam kami. Dan setelah selesai makan, kami saling bercanda dan berbagi cerita karena memang akhir-akhir ini kami sudah jarang bertemu. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Kami bersiap untuk tidur agar besok bisa bangun pagi. Tapi tiba-tiba saja, aku, Wira, Tama, dan Rio yang saat itu sudah tidur pulas terbangun karena ada yang menggoyang-goyangkan tenda kami. Dan ketika dibuka ternyata itu adalah Feby dan juga Vira. Mereka ketakutan karena satu tenda dengan Ayu. Lalu kami pun bertanya tentang apa yang terjadi kepada Ayu, tapi mereka berdua hanya diam saja. Tiba-tiba Feby menangis dan langsung masuk ke tenda kami. Ya, kami sebagai laki-laki berempat terpaksa mengalah dan keluar dari tenda dan langsung mengecek keadaan Ayu. Di waktu itu Rio lah yang pertama kali melihat kondisi Ayu, dan ternyata kejadian mengerikan sedang di dalam tenda Ayu.
Setelah Rio melihat ke dalam tenda Ayu, ternyata Ayu sudah tidak menggunakan sehelai kain pun di badannya. Dan Ayu saat itu sedang berbaring sambil mengisap-ngisap tangannya yang berlumuran darah. Ya, itu darah haidnya yang dia ambil dari bagian kewanitaannya. Dia sambil tertawa melihat kami datang. Kemudian kami pun langsung mengunci tenda itu dari luar. Dan kami pun langsung mencari selimut dan tisu basah agar Ayu bisa dibersihkan oleh Vira dan juga Feby. Memang awalnya Vira dan Feby menolak karena mereka takut, tapi akhirnya mereka mau melakukannya. Setelah selesai dibersihkan, Vira dan Feby keluar sambil muntah-muntah. Mungkin karena mereka merasa mual karena harus membersihkan darah sebanyak itu. Singkat cerita, Ayu langsung kami gotong ke tenda sebelah karena udara di tenda dalam tenda Ayu sangat bau darah anyir yang siapa saja menciumnya pasti merasa mual. Setelah kondisi sudah mulai membaik, kami mencoba mengajak Ayu berbicara, dan ternyata dia masih kerasukan. "Anak ini kurang ajar, dia menantangku," ucap makhluk di dalam tubuh Ayu. "Mohon maaf, Mbah, apa salah anak ini? Mohon dimaafin ya, Mbah," serkasku. "Anak ini sudah kurang ajar, berani sekali memasuki tempat ini. Saya tidak suka dengan jimat yang dia bawa. Dia ini harus mati. Kalian boleh pulang, tapi tidak dengan anak ini," ucap sosok lagi dengan membentak. "Mbah, tolong maafin Ayu. Dia tidak tahu apa-apa, Mbah. Dan saya minta Mbah keluar dari tubuh Ayu, atau saya yang akan memaksa Mbah untuk keluar," jawabku setengah menggertak. Tiba-tiba suara Ayu berubah menjadi suara cekikikan Mbak Kunti yang membuat kami semua merinding. Tatapan matanya seperti mengejek dan penuh kebencian. Aku mencoba membacakan beberapa ayat-ayat ruqyah seperti ayat kursi, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Kemudian Ayu pun meronta-ronta seperti terbakar, dan teriakannya membuat Feby dan Vira menangis ketakutan. Singkat cerita dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah, Ayu bisa kembali sadar walaupun seperti orang yang linglung. Tetapi tiba-tiba Ayu memegang lengan bajuku dan memberitahu kepada kami kalau kami sebenarnya dari tadi masih ada di tepi jurang, yang berarti dari tadi kami tidak kemana-mana, hanya berputar-putar di sini saja. Kemudian kami pun langsung terkejut, tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Ketika itu suasana pun menjadi hening, karena kami semua masih tidak percaya jika kami hanya berputar di tempat itu saja. Kemudian Feby bilang kepada Ayu, "Yuk, lepaskan saja kalungmu. Disimpan dulu aja ya, yuk. Aku takut," tukas Feby. Kemudian Ayu pun langsung melepaskan kalungnya. Dan kalung itu sementara aku yang menyimpannya sampai nanti kami keluar dari tempat ini. Waktu itu jam pun sudah menunjukkan pukul 3.15 dini hari, dan kami memutuskan untuk tidak tidur agar bisa saling menjaga satu sama lainnya. Dan tidak lama kemudian Rio kebelet buang air besar, dan dia meminta Wira dan juga Tama untuk ikut menemaninya menunaikan hajatnya itu. Tinggallah Feby, Ayu, dan Vira di dalam tenda,
sementara aku duduk di luar tenda untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi ketika jam sudah menunjukkan pukul 6.50 pagi, Tama, Rio, dan Wira belum juga pulang ke tenda itu. Itu membuat kami khawatir akan terjadi apa-apa dengan mereka. Di situasi seperti itu, aku, Ayu, Feby, dan Vira cepat-cepat mengemas semua peralatan kami supaya kami bisa langsung mencari ketiga temanku yang hilang. Singkat cerita, tidak terasa sudah jam 11 siang, tapi kami masih belum menemukan mereka. Dan kami merasa hanya berputar-putar di daerah itu aja. Aku pun memutuskan untuk mencari tempat untuk melakukan sholat memohon pertolongan agar kami semua bisa selamat. Karena saat itu hanya doa dan usaha yang bisa kami lakukan. Setelah selesai sholat, aku heran kenapa cuma ada Feby. Kemana Vira dan juga Ayu? Aku langsung bertanya kepada Feby. "Feb, kemana yang lain?" tanyaku. "Katanya mau pipis," jawab Feby. "Aduh, kenapa tidak nunggu aku dulu? Kalau gini kita jadi terpisah semua." Feby hanya terdiam. Mungkin saat itu dia sedang merasa takut yang membuatnya pasrah. Lama aku dan Feby menunggu, tapi Vira, Ayu, Rio, Tama, dan juga Wira tidak terlihat. Sampai akhirnya sekitar jam 4 sore, aku dan Feby memutuskan mencari tempat untuk membangun tenda. Tidak lupa aku mengikat tali sepanjang perjalanan, agar jika tali itu ditemukan temanku yang lainnya, mereka bisa tahu kami ada di mana. Lalu kemudian sampailah kami di tempat yang bersebelahan dengan sungai, dan aku memutuskan untuk membangun tenda di sana. Feby saat itu terlihat gelisah karena dia takut tidak bisa pulang. Aku cuma bisa menenangkan dan meyakinkan dia kalau kita semua pasti bisa pulang. Dan tidak terasa sudah 3 hari aku dan Feby hanya berdua. Sisa makanan kami hanya tersisa 2 bungkus pop mie dan juga 1 botol air mineral. Dan di saat itu insting bertahan hidupku mulai terasa, seperti menyuruhku mencari apapun untuk bisa dimakan selama kami tersesat. Karena tidak mungkin hanya mengharapkan 2 bungkus pop mie, sedangkan kami tidak tahu kapan kami bisa keluar dari tempat ini. Setelah lama mencari, akhirnya aku melihat seekor ular yang sedang melingkar di pepohonan yang telah mati. Aku langsung mengambil sebilah pisau dan mengajak Feby untuk memburu ular itu. Di saat itu Feby pun menangis, tapi aku malah tertawa karena saat itu Feby mengira dia akan makan ular hasil tangkapanku itu. Aku menjelaskan kalau ular ini biar aku saja yang makan, sedangkan kamu makan pop mie saja, dan air mineral itu kamu minum saja, nanti aku bisa masak air sungai. Setelah kami selesai makan, Feby mengajakku untuk kembali mencari jalan keluar. Aku dan Feby pun mulai mengikuti aliran sungai itu, berharap di ujung aliran sungai ada rumah penduduk yang bisa membantu kami. Dan betapa senangnya kami, ternyata kami berhasil menemukan pemukiman warga. Kami pun langsung singgah di salah satu warung milik warga itu, dan kami pun memesan beberapa makanan yang memang kami sudah sangat kelaparan waktu itu. Aku mencoba bertanya ke pemilik warung itu, kemana arah jalan keluar dari kampung ini. Dia pun berbaik hati menunjukkan kami jalannya.
Tapi aku dan juga Feby masih terasa sedih karena hanya tersisa kami berdua. Di saat itu aku langsung mengajak Feby untuk melanjutkan jalan dan mencari bantuan agar bisa membantu kami menemukan teman kami yang hilang. Dan ternyata Wira, Tama, Vira, Ayu dan juga Rio, mereka sudah pulang 4 hari yang lalu. Mereka sudah berusaha mencari kami, tapi tidak membuahkan hasil. Dan itu membuat mereka putus asa dan memutuskan untuk pulang. Dan saat aku dan juga Feby sampai di tempat awal kami berkumpul kemarin, kami melihat banyak tim SAR yang sudah mencari kami. Di sana juga terlihat orang tua Feby yang menangis karena tidak menyangka anaknya masih hidup. Yang tidak kami sadari adalah ternyata aku dan Feby telah hilang 9 hari di tempat itu. Dan menurut tim SAR, mereka sudah mencari ke setiap sudut, tapi tidak menemukan apapun selain seutas tali merah yang mengarah ke jurang. Tapi Allah Maha Baik. Sedikit hal yang aku mengerti, mengapa harus aku yang tersesat. Itu karena jimatnya Ayu yang masih kusimpan di tasku. Lantas apa salah Feby? Itu masih menjadi sebuah teka-teki. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tersesat. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita selalu berhati-hati dalam melakukan apapun. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.